Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, hari ini mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangan kali ini untuk mengadukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya. Hari ini kami telah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang terregister dengan nomor 25-pit.pra-2024 PN Jakarta Selatan. Dan kami berterima kasih kepada PN Jakarta Selatan yang sudah menerima permohonan pra-peradilan atas perkara yang dialami oleh Mas Aiman Wicaksono. Dalam hal ini kita meminta dalam penyitaan HP, kami memohonkan di dalam pra-peradilan ini. Kita akan uji bersama apakah penyitaan barang bukti itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Sementara itu, kuasa hukum Aiman, Tama S. Langkun, juga menegaskan posisi Aiman yang masih sebagai wartawan aktif berhak dilindungi narasumber yang memberikan informasi terkait dugaan ketidaknetralan polisi. Ini kan sebetulnya upaya-upaya dari Mas Aiman sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis untuk melindungi narasumbernya. Jadi kemudian tidak ketika ada orang yang sedang berpartisipasi, berupaya untuk menjaga demokrasi, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Nah, inilah kemudian hak hukum yang kita gunakan untuk membantah hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Aiman juga menegaskan agar jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikannya. Ini menjadi penting dalam menjaga demokrasi di negeri kita agar tetap tumbuh dan terus berkembang dan jangan sampai runtuh. Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu. Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbeda dengan nasib Ketua KPU, seorang kepala desa di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat divonis penjara karena melakukan tindak pidana pemilu. Sang kepala desa terbukti ikut mengkampanyekan istrinya yang jadi calon anggota legislatif. Massa dari Asosiasi Kepala Desa atau AKAD berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Massa menuntut agar Kepala Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Mawardi, dibebaskan dari jerat hukum. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 3 bulan penjara dan denda Rp1 juta kepada Mawardi. Mawardi dinilai terbukti melakukan tindak pidana pemilu, yaitu ikut mengkampanyekan istrinya yang menjadi calon anggota legislatif. Mawardi mengkampanyekan istrinya melalui media sosial dan sejumlah grup di aplikasi percakapan. Massa pembela Mawardi lantas membandingkan kasus ini dengan sejumlah pejabat pusat yang dinilai melakukan pelanggaran pemilu namun tidak ditindak. Dan yang menjadi pertanyaan kami adalah ketika PJ Gubernur, Wakil Bupati, DPR, incumbent, ASN di tingkat kepala dinas melakukan pelanggaran undang-undang pemilu yang dianggap melanggar netralitas, mereka dikembalikan ke undang-undangnya sendiri. Adapun vonis yang dijatuhi hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 5 bulan penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik. Ini, apakah ini juga? Pemirsa, gelombang petisi dan deklarasi terkait kondisi pemerintah jelang pemilu terus bergulir. Kali ini kelompok alumni, mahasiswa dan dosen Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta dan Universitas Brawijaya Malang menyatakan sikap terkait situasi kebangsaan jelang pemilu 2024.
Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta mengeluarkan seruan bela negara yang tertuju kepada pemerintah dengan menyikapi kondisi politik di Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap itu disampaikan dalam deklarasi seruan bela negara. Ada 4 poin yang diserukan UPN Veteran Jakarta. Di antaranya menuntut penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa konsisten menjalankan etika kehidupan berbangsa dan mendukung penegakan hukum yang adil dan partisipatif dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Indikasi-indikasi untuk pelemahan prosedur demokrasi terutama pemilu itu semakin menguat gitu ya. Saya pikir ada banyak peristiwa belakangan ini yang memang akhirnya berpotensi untuk melemahkan demokrasi sehingga kemerosotan yang kami maksud adalah ini. Hal yang sama dilakukan guru besar, profesor dan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berkumpul di halaman gedung rektorat. Para akademisi ini membacakan pernyataan sikap terhadap kondisi pemerintah yang dinilai sedang tidak baik-baik saja, terlebih menjelang pemilu. Ada 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam momen ini. Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai normal dan etika. Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Petisi ini diawali oleh para guru besar Universitas Gadjah Mada yang mengkritik tindakan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyimpang. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan kondisi Indonesia saat ini, khususnya penegakan hukum yang dinilai melemahkan etika, tata kelola, dan kepemimpinan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan ada operasi atau upaya pembungkaman terhadap para guru besar untuk menyampaikan kritik terkait demokrasi. Mahfud menyebut ada yang meminta agar sejumlah rektor universitas memuji pemerintahan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan ada operasi untuk membungkam kritik perguruan tinggi atas keprihatinan demokrasi negeri di ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam dialog Tabrak Prof di Yogyakarta, Mahfud mengaku ada laporan yang disampaikan sejumlah rektor universitas di Indonesia yang diminta oleh oknum tertentu untuk menyatakan sikap yang bertolak belakang terhadap gelombang kritik yang tengah mengalir deras terkait kemunduran demokrasi yang disertai petisi para akademisi. Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor, disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu, seperti Rektor Universitas Sugio Pranoto di Unika di Semarang itu memberitahu kepada kami disuruh membuat seperti ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti itu. Ada pernyataan rektor yang sama isinya karena pakai template, tapi ada yang samar-samar dan sebagainya. Nah, menurut saya itu kurang sehat, membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga. Rektor Universitas Katolik Sugio Pranata Ferdinandus Hindarto membenarkan apa yang disampaikan Mahfud. Ferdinandus mengaku pernah didatangi anggota Polrestabes Semarang untuk membuat video mengapresiasi kinerja pemerintah. Diajak masuk yang menyatakan video dari Polrestabes Semarang yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Mahfud berharap dan meminta agar kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati. Menurut Mahfud, lebih dari 50 universitas menyatakan sikap melalui deklarasi peduli demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik. Ketua KPU dan Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melanggar kode etik dalam pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Informasinya usai jeda.